Halo teman idaman, bersama saya Brian Ardianto. Kita kembali lagi di Turbo Kitchen. Dan hari ini saya mau masak burger nasi. Ada juga yang bilang burger sushi. Ini cocok banget buat teman idaman yang bilang belum makan kalau belum makan nasi. Nah, kali ini pas banget kan, kita bikin burger tapi bannya atau roti bagian atas dan bawahnya kita ganti sama nasi. Ini sebelumnya saya mau jelasin bahan-bahan yang hari ini akan kita pakai. Yang pertama, untuk nasinya saya pakai 500 gram beras Jepang. Teman idaman juga bisa pakai beras yang biasa dipakai di rumah. Tapi yang penting pastiin kalau berasnya ini beras pulen yang lembut. Karena nanti kan nasinya ini akan kita tekan-tekan sedikit dan juga kita akan pan fry. Jadi sebisa mungkin pakai beras yang pulen. Kalau berasnya nanti pakai yang perak atau terlalu lembek, jatuhnya nanti bisa ambiar atau malah teksturnya mirip lontong. Itu saya kurang suka, jadi pilih beras yang benar-benar tepat, kalau bisa beras Jepang. Nah, untuk nambah warna dan juga nambah serat, saya juga tambahin multigrain. Udah banyak dijual di supermarket atau di pasaran. So, teman idaman juga bisa tambahkan. Dan juga pakai air sesuai kebiasaan masak nasi di rumah. Tapi ingat jangan terlalu dikit airnya, jangan juga kebanyakan. Ini untuk 500 gram beras Jepang, saya pakai air kurang lebih 650 sampai 700 ml. Nanti setelah nasinya matang, saya akan tambahkan dengan cuka sushi. Cuka sushi itu gabungan dari cuka, garam, gula, dan juga air. Sebenarnya untuk cuka yang pas itu bisa pakai cuka beras. Tapi kalau teman idaman mau pakai cuka dapur seperti ini yang banyak di pasaran juga nggak masalah. Selanjutnya kita akan bikin beef patty atau beef burgernya yang ntar ada di bagian tengah dari burger. Nah, kalau biasanya kita beli daging giling di luar atau di pasaran, kita kan nggak tahu ya isinya, komposisi daging dan lemaknya itu seperti apa, kebersihannya atau dicampur bahan-bahan lain atau enggak. Nah, di sini ini penting banget buat bikin daging giling dari nol. Jadi ini saya udah siapin 500 gram daging. Dagingnya menurut saya jangan yang clean banget, harus tetap ada komposisi lemaknya. Di sini ada lemak sekitar 20%. Saya pakai bagian brisket atau juga ada yang bilang sandung lamur. Jadi ini komposisi fat dan juga dagingnya tuh tepat banget buat dijadiin beef patty atau beef burger. Nanti kita akan giling atau grind pakai meat grinder dari Turbo. Nah, ini baru nih, yang baru dari Turbo salah satunya adalah fitur meat grinder dari Mixer Pro Chef. Nah, untuk dagingnya ini selain pakai sandung lamur, juga ntar ada bahan lain seperti bawang bombay. Ada satu buah bawang bombay yang sudah saya jadikan dua macam. Yaitu ini 3/4-nya udah saya tumis dulu atau masak dulu sampai caramelize, sampai kecoklatan. Jadi ntar bawang bombay itu rasanya lebih manis. Sementara 1/4 bagiannya saya biarkan fresh. Ini teman idaman cukup perlu potong kotak-kotak kecil atau dadu-dadu kecil. Selanjutnya juga ada tepung roti atau breadcrumbs kurang lebih 30 gram. Kita pakai telur ayam juga 2 butir. Dan juga ini ada susu kurang lebih 75 ml. Untuk seasoningnya nanti simple aja, kita pakai garam dan juga black pepper. Selain itu, kalau burger biasanya ada sausnya ya. Tapi karena kali ini kita bikin burger nasi atau burger sushi, kita akan pakai saus yang agak ke Jepang-Jepangan nih teman idaman. Jadi hari ini saya bakal bikin teriyaki mayo, bisa juga dibilang teri mayo. Simple banget, cukup pakai mayones kurang lebih 10 sendok makan atau 100 gram. Dan juga pakai saus teriyaki yang udah jadi nggak perlu bikin dari awal. Banyak banget di pasaran yang jual saus teriyaki botolan kayak gini. Nanti kita tinggal campur aja dan jadi saus teriyaki mayo yang enak banget. Juga selain itu nanti kita pakai selada dan juga keju lembaran. Tapi kalau teman idaman mau tambahin telur juga nggak masalah. Tapi ingat nggak usah kebanyakan, kalau nanti burgernya ketebelan juga nggak enak dan susah makannya. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, proses pertama ini sekarang kita bikin rice bun atau nasinya dulu. Nasinya udah mateng, tapi ada salah satu komponen yang penting banget yaitu cuka sushi. Cuka sushi ini bikinnya juga gampang banget. Yang pertama kita butuh air. Ini kurang lebih kita pakai 50 ml aja.
Setelah itu kita pakai cuka dapur. Ini juga kurang lebih 3-4 sendok makan. Teman idaman juga bisa pakai cuka beras ya. Tapi kalau cuka beras mungkin ada sebagian yang kita nggak bisa konsumsi, atau mungkin carinya juga lebih susah, bisa juga pakai cuka dapur. Kita juga pakai gula, jadi nanti rasa nasinya itu benar-benar kompleks tapi enak banget, balance, ada manisnya, ada gurihnya, asin, dan juga seger dari cuka. Ini kita pakai kurang lebih 2 sendok teh. Mau ditambah 2,5 juga boleh. Lalu kita pakai garam 1 sendok. Ini tadi garamnya lumayan, mungkin kalau dilihat agak banyak ya, tapi karena kita masak nasinya tuh tadi 500 gram beras, jadi dijamin ini nggak kebanyakan. Tapi kalau teman idaman cuman masak setengahnya atau lebih sedikit dari itu, bisa disesuaikan juga cuka nasinya sebanyak apa. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya agak larut. Meskipun nanti kena nasi panas, juga gulanya akan larut, tapi seenggaknya kita membantu melarutkannya sedikit gitu. Sekarang kita akan campur dengan nasinya. Oke teman idaman, ini tadi saya udah masak nasinya pakai rice cooker turbo CRL 1188 yang di dalamnya ini pancinya anti lengket karena pakai aureum coating. Sekarang kita buka ya. Nah, ini bisa dilihat nasinya udah matang sempurna. Kalau teman idaman lihat, ini ada bintik-bintik, itu bukan kotoran, ini adalah multigrain atau biji-bijian, supaya burgernya nanti lebih berwarna dan juga nambahin serat. Nah, sekarang kita akan masukin larutan cuka sushinya ini. Tinggal tuang aja semuanya. Teman idaman nggak perlu takut nanti nasinya jadi basah atau gimana. Yang penting ngaduknya nasi dalam keadaan panas. Jadi supaya cuka sushinya ini nggak bikin nasinya ambiar atau basah, tapi justru bikin aroma dan juga rasa dari cuka sushinya itu meresap ke dalam nasinya. Jadi penting ya ngaduknya ini waktu keadaan panas. Ini ngaduknya enak banget, benar-benar nggak lengket sama sekali. Ini kalau masak segini bisa lebih dari 4 porsi sih ini burgernya. Jadi teman idaman kalau mau masak porsinya lebih sedikit, nanti bisa disesuaikan ya bahan-bahannya. Nah, kalau semua udah diaduk, teman idaman siapin tray. Tray ini udah aku kasih plastik atau celing wrap dan juga diolesin sedikit minyak, dikit aja nggak usah kebanyakan, supaya nggak terlalu berminyak juga. Nah, sekarang nasinya kita pindahin aja ke tray. Kalau traynya besar mungkin bisa sekaligus, tapi kalau pakai tray yang kecil mungkin bisa 2 kali atau sekali, terus sisanya dimakan pakai lauk yang lain atau dijadiin menu masakan lain juga bisa. Nah, ini nasinya udah cukup menurut aku di tray. Kita tinggal tekan-tekan aja, nggak usah terlalu tebal tapi jangan terlalu tipis supaya ntar dimasaknya juga gampang. Kurang lebih tebalnya 1 cm. Pastiin rata di tiap bagiannya. Agak ditekan-tekan juga, tapi nggak usah terlalu kuat supaya nanti nggak ambiar juga. Nah, ini udah hampir penuh, udah rata juga. Mungkin ada teman idaman yang tanya kenapa harus pakai tray. Ini karena nanti kita pengen burger nasinya bentuknya kotak. Tapi kalau teman idaman pengen bentuknya bulat, bisa nggak perlu pakai tray, tinggal diambil aja sesuai porsinya, kurang lebih 100 gram atau 80 gram, tinggal dibentuk bulat-bulat terus dipipihin. Jadi nanti akan kita potong menjadi 6 bagian bentuknya kotak. Nah, kalau udah rata kayak gini, udah ditekan-tekan, udah cukup padat, kita tutup lagi dengan plastik cling wrap ini. Karena nanti akan kita taruh di kulkas selama kurang lebih 1-2 jam. Tapi kalau teman idaman punya waktu sedikit, bisa juga di freezer 30-40 menit.
tinggal tutup supaya bagian atasnya nggak kering, jadi tetap lembut. Dan rasanya supaya nggak hilang nanti ditaruh di kulkas, jadi penting buat ditutup. Nah, sekarang proses berikutnya adalah bikin beef patty-nya. Yang pertama kita akan menggiling atau grinding dagingnya pakai mixer ProChef dari Turbo. Pertama kita buka, nih. Simpel banget, tinggal dibuka. Lalu ini alat penggilingnya, pasang aja. Dan kita putar ke sini. Udah. Nanti dagingnya dimasukin dari sini, dari atas, dan tinggal ditekan pakai alat penekannya ini. Nah, sekarang kita akan pakai penggiling dagingnya pakai mixer ProChef. Supaya lebih praktis, kita akan pakai aja nih bowl dari mixernya. Tinggal dilepas. Kita taruh bagian depan, karena nanti daging gilingnya akan jatuh dari sini. Nah, ini kita nyalain aja nomor 1 atau 2. Saya lebih suka nomor 2. Jadi lebih cepat. Tapi kalau teman idaman mau pakai nomor 3 atau 4 juga silakan. Nah, kita tinggal masukin aja dagingnya ke atas sini. Jangan lupa potongan dagingnya juga disesuaikan dengan lubang penggilingnya. Jadi jangan terlalu besar banget. Nah, ini bisa didorong sedikit sambil proses penggilingan. Kita tambahin juga dagingnya sampai semuanya masuk. Ini karena udah hampir selesai, tinggal sedikit di dalamnya, bisa kita matiin. Lalu sisa-sisa dagingnya kita dorong aja sama sendok. Dan juga teman idaman, nggak perlu khawatir karena bahan-bahan yang ada di dalam penggiling daging ini semuanya food grade, jadi aman banget untuk bersentuhan dengan bahan makanan apapun. Dan juga ini yang aku seneng juga, bodinya kokoh banget. Di bagian kaki-kakinya ada anti selip, jadi meskipun dagingnya ntar proses penggilingnya banyak, nggak perlu khawatir bakal tumpah atau jatuh karena emang bener-bener kokoh. Nah, ini dagingnya udah ready. Sekarang kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, sekarang kita akan bikin beef patty-nya. Ini ada daging yang tadi udah digiling. Kita masukin bahan-bahan yang lain. Ada tepung roti atau breadcrumbs. Bawang bombay yang udah di caramelize sama yang fresh. Ada susu juga. Kita masukin 2 butir telur. Dan juga seasoningnya pakai black pepper 1 sendok teh. Dan juga garam sekitar 1,5 sendok teh. Atau 1/3 juga boleh. Kalau semuanya udah, kita aduk-aduk aja sampai semuanya tuh tercampur rata. Nah, ini adonan buat beef patty-nya udah tercampur rata. Sekarang kita siapin tray lagi, sama kayak tadi untuk bikin nasi. Karena bentuknya aku pengen kotak juga, jadi kita butuh bantuan tray. Tapi kalau teman idaman mau bentuknya bulat, nggak perlu, cukup dibuletin pakai tangan. Mungkin tangannya kasih minyak sedikit, baru dipipihin kayak bikin burger patty biasa. Nah, ini kita tuang beef patty-nya yang tadi udah dicampur dengan bumbu-bumbu atau bahan lainnya. Baru kita ratakan di atas tray atau di atas loyang. Kita tutup lagi dengan plastik. Dan kita taruh di freezer supaya nanti lebih gampang dipotongnya sebelum dimasak. Kita taruh di freezer kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, teman idaman, ini tadi nasi yang udah kita taruh di kulkas selama kurang lebih 1 jam, udah cukup padat. Kita buka,
dan akan kita potong jadi 6 bagian. Kita potongnya dalam tray aja, tapi kalau teman idaman mau ngeluarin nasinya juga nggak masalah. Tapi kalau menurut aku lebih gampang dalam tray. Ini pakai pemotong adonan, diolesin minyak sedikit. Pertama kita bagi jadi 2. Setelah jadi 2, ini bisa kita potong jadi 3 atau 4 bagian, tergantung teman idaman mau ukuran burgernya itu sebesar apa. Ini aku bakal bikin jadi 3 bagian. Sekarang kita nyalain kompornya dan kita kasih sedikit minyak di pan. Nah, sekarang kita kasih minyak, ini kurang lebih 2-3 sendok makan. Kalau udah panas, kita akan pan sear atau pan fry nasinya ini. Sebenarnya ada 2 versi. Kalau teman idaman pengen yang lebih crispy, bisa juga dibalur ke tepung terigu, telur, dan breadcrumb, lalu di deep fry lagi. Jadi nanti luarnya itu teksturnya seperti tempura gitu, ada tepung rotinya yang digoreng. Tapi ini adalah versi yang lebih sehat karena nggak terlalu banyak minyak. Kita langsung panggang atau semi goreng. Kita tinggal masak kurang lebih 2-3 menit di masing-masing sisinya sampai agak kecoklatan. Baru ntar kita tiriskan. Nah, ini setelah 2-3 menit, sekarang kita balik nasinya. Baliknya hati-hati. Nah, ini luarnya meskipun nggak terlalu coklat, tapi udah mulai ada kerak-keraknya gitu. Kalau teman idaman pengen lebih coklat, bisa ditambah lagi waktunya. Nah, ini karena kedua permukaannya udah kering dan juga mulai agak kecoklatan, sekarang kita angkat aja teman idaman. Kita tiriskan di piring atau di tray kayak gini boleh. Nah, ini tadi daging yang udah kita masukin di freezer kurang lebih 1 jam. Kayak tadi yang nasi, kita mau potong jadi 6 bagian ya teman idaman. Setelah itu kita nyalakan kompornya. Kita kasih minyak 2-3 sendok makan. Nah, ini udah panas banget, udah smoking. Jadi kita masukin dagingnya. Lalu kita masak kurang lebih 5-7 menit di masing-masing sisinya. Nanti cukup perlu sekali aja di baliknya. Nah, ini setelah 5 menit, waktunya kita balik. Nah, warnanya udah cakep banget tuh, kecoklatan. Kita masak lagi 5-7 menit. Nah, ini dagingnya udah perfect banget warnanya, udah matang juga. Kita sisihkan. Nah, teman idaman, nasinya udah ready, beef patty-nya juga udah ready, semua bentuknya udah kotak-kotak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian akhir nih. Seladanya udah siap juga, keju siap, yang paling penting saus. Nah, kayak yang aku bilang tadi di awal, kita akan bikin teriyaki mayones. Caranya simple banget, cukup campur kurang lebih ini 100 gram mayones favorit kamu. Tinggal campur aja sama 4 sendok makan saus teriyaki. Tinggal diaduk rata. Nah, sekarang kita waktunya buat nyusun burger nasinya. Di bagian atas dan paling bawahnya nanti kita kasih nori. Jadi kita taruh dulu norinya. Setelah itu kita ambil nasi. Kita taruh di atas nori. Itu kita olesin pakai mayonesnya. Kasih selada. Setelah itu kasih beef patty-nya. Tambahin keju. Setelah itu kita kasih mayones lagi. Kalau misalnya teman idaman pengen lebih pedas, boleh ditambah saus sambal ya. Kita tutup pakai nasi lagi, baru kita kasih lagi norinya. Nah, ini dia burger nasi ala turbo. Teman idaman bisa coba bikin di rumah pakai meat grinder Pro Chef Turbo. Ini tuh sehat banget, gampang dan juga mengenyangkan. Oke, sampai ketemu di masak-masak berikutnya. Dah.